Lapas Polewali gelar simulasi penanganan kebakaran. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Polewali Mandar menggelar simulasi penanganan kebakaran di dalam lapas demi mengantisipasi kejadian di lapas kelas 1 Tangerang. Kami juga tiba-tiba dari yang kemarin yang di sana, kami juga dapat edaran bahwa teman kita dalam mengelola alat-alat. Abdul Waris pun menekankan risiko terjadinya kebakaran akan selalu mengintai. Untuk itu, dituntut kepada petugas selalu waspada dalam menjalankan tugas. Begitupun bagi warga binaan, dihimbau tidak lalai dalam berkegiatan apapun yang bisa menyebabkan potensi kebakaran. Sebisa mungkin, masing-masing petugas sudah harus mengetahui teknik dasar dalam penanganan kebakaran, agar kita senantiasa siap dalam kondisi apapun, tidak panik dan tetap tenang. Papar Abdul Waris. Simulasi penanganan kebakaran melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar dengan memberikan pelatihan singkat cara memadamkan api kepada petugas maupun warga binaan pemasyarakatan. Dan hal paling utama saat penanganan tidak panik dan tetap tenang. Contohnya biasanya kan orang pakai air kalau ada kebakaran. Jadi yang paling efektif yang digunakan adalah sarung basah, karung atau gordeng atau alat pemadam seperti itu yang lebih efektif. Karena itu tidak ada, kita coba-coba pakai karung saja. Coba pertama karung kita basahi. Ya sudah basah itu ya. Setelah itu menuju ke titik api, dia juga arah angin, Pak. Dia juga arah angin. Jangan berlawanan dengan arah angin. Bisa dimulai secara perlahan. Seperti yang saya bilang tadi, ini udaranya hilang, Pak. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas kelas 2B Polewali Abdul Waris mengatakan pelatihan ini dilakukan guna membiasakan diri dalam menghadapi bencana apapun. Ditunggu secepatnya. Ini kue nak kerang.
Pada simulasi itu, diajarkan teknik pemadaman api menggunakan kain ataupun karung goni yang basah untuk memadamkan api berskala kecil. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Penakluk si Jago Merah tiba di Lapas Polewali. Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas garis PK.02.10.01/1092 hal pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penanggulangan bencana di UPT Pemasyarakatan. Tiba-tiba teringat ini. Jadi usahakan pada saat ini dilempar, dia akan keluar, radius ledakannya maksimal 5 meter. Karena jangan sampai pada saat dibawa ini terlepas dan terpicu oleh panas, dia akan meledak. Harus pada titik ada dingin. Penyimpanannya harus bagus. Posisi pada saat pelemparan, kalau mampu kita lempar secara manual, konsentrasi yang tinggi dan keberanian, sedikit keberanian. Dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penanggulangan bencana, Lapas Kelas 2B Polewali melakukan sosialisasi serta evaluasi kesiapsiagaan dalam kondisi darurat guna memberikan perlindungan keamanan, ketertiban, dan keselamatan terhadap petugas, narapidana, dan tahanan. Tabung ini tugas yang ada di atas. Seperti itu. Kegiatan pada hari ini merupakan wujud dari hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar serta UPTD Damkar Kabupaten Polewali Mandar sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Seperti itu. Pakai ini Pak, pakai sarung dulu. Baru kita putar ke dalam. Putar ke dalam untuk melindungi jari. Maju secara perlahan, lihat arah angin Pak. Pelan-pelan lindungi wajah, badan, pelan-pelan Pak. Lihat arah angin, selimuti pelan-pelan. Oke, pastikan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan saja. Lindungi wajah dari. Ya, oke. Sarungnya setinggi dada. Ya, pelan-pelan Bu, jalan pelan-pelan. Lihat arah angin. Selimuti dropnya secara pelan-pelan Bu. Angkat sarungnya Bu, lindungi wajah. Nah, titik misalnya. Nah, oke. Ya oke, buang sarungnya. Bagus sekali. Pastikan aman. Pelan-pelan Bu, lindungi wajahnya dengan karung. Ya, bagus. Terus Bu, lihat arah angin. Pelan-pelan menuju. Ya oke. Maju, selimuti pelan-pelan Bu. Sebelum memulai pelaksanaan simulasi kegiatan, diawali dengan pemberian arahan sekaligus susunan pelaksanaan simulasi dari Kalapas Polewali, dilanjutkan penyampaian tugas dan fungsi, serta peran BPBD di lapangan dari Ketua Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dan diakhiri penyampaian dari Ketua Tim UPTD Damkar Kabupaten Polewali Mandar terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemadaman. Jadi saudara-saudara sekalian, protap kita dalam hal penanganan adanya bencana itu yang pertama adalah ada tanda bencana. Kalau kebakaran mungkin ada asap dan sebagainya, kalau gempa bumi kan terasa. Kemudian mungkin ada teriakan minta tolong dan sebagainya. Nah, kalau misalnya terjadi kebakaran itu, kami dari BPBD
tidak mungkin langsung ke lapangan langsung melihat, karena itu bukan tugas kami, karena kami tidak mempunyai alat, misalnya alat pemadam kebakaran. Tetapi setidaknya peranan kami di situ mengevakuasi korban yang ada. Jadi nanti kita akan praktekkan Pak, evakuasi bagaimana misal mudah-mudahan ada tandu. Nanti jalur evakuasi nanti kita lihat. Setelah ini kita lihat jalur evakuasi sebelum kita melaksanakan simulasi itu supaya bisa lebih lancar sebentar. Jadi saya berharap teman-teman Satgas ini serius ya. Cuma yang terpenting adalah pada saat terjadi kebakaran dalam kompleks Lembang ya, pada intinya kami harus diberi akses yang terbuka, cepat, dan terdekat dengan titik api untuk segera kami bekerja lebih cepat. Kalapas Polewali menjelaskan alur atau proses pencegahan jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, mulai dari membunyikan lonceng pada portir, blok hunian hingga pos penjagaan sebagai pemberitahuan awal kepada petugas, narapidana dan tahanan, serta penduduk di sekitar jika terjadi bencana alam. Dilanjutkan dengan tindakan sigap dan cepat oleh petugas jaga ataupun staf untuk mengevakuasi WBP di setiap blok hunian ke tempat terbuka atau titik kumpul untuk menghindari adanya korban jiwa. Perawat atau petugas kesehatan juga berperan penting dalam memberikan pertolongan pertama kepada WBP yang mengalami luka-luka di lokasi evakuasi. Setelah proses evakuasi serta pertolongan pertama telah dilaksanakan, selanjutnya menghubungi pihak terkait yang berhubungan dengan bencana alam yang terjadi seperti pemadam kebakaran jika yang terjadi yaitu bencana kebakaran, serta menghubungi pihak BPBD untuk melakukan pendataan serta evakuasi lanjutan bila mana terdapat korban. Kegiatan simulasi ini diikuti oleh seluruh pegawai Lapas Polewali dengan maksud untuk mengevaluasi serta melatih kesiapsiagaan seluruh pegawai dalam kondisi darurat guna memberikan perlindungan keamanan, ketertiban dan keselamatan terhadap WBP. Kena kaca. Ini total komuni bro. Yang kan masuk terus ke. Ini 45 korban. Ini apa nih? Pingsan. Satu pingsan, 2 luka berat. Oke. 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 Ya, jadi tabungnya dia sama
Terkait kegiatan hari ini seperti apa, Pak? Ya, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan simulasi kebakaran dan terjadinya bencana alam. Kita bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ya, ada di dua materi hari ini, simulasi bencana kebakaran dan bencana alam pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah pemberian materi terkait cara-cara ya pemadaman kebakaran dengan menggunakan APAR, alat pemadam kebakaran ringan. Terus maksud dan tujuannya Pak dilakukan ini? Apakah karena pernah ada yang terjadi kebakaran sebelumnya atau bagaimana? Ya. Nah, maksudnya karena semua tempat berkemungkinan untuk terjadinya kebakaran atau bencana alam, termasuk di lapas ini. Makanya kita melakukan sosialisasi sehingga semua petugas dan warga binaan bisa mengetahui bila mana terjadi kebakaran atau bencana alam terkait penanganan dan evakuasinya. Jadi ini sangat penting untuk kita semua di dalam lapas ini, sehingga bila mana terjadi bencana kebakaran atau bencana alam, kita sudah bisa mengambil langkah-langkah yang tepat tentunya, khususnya oleh petugas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang. Selain simulasi ini Pak, artinya untuk pencegahan seperti yang terjadi di lapas Tangerang, apa saja langkah dari pihak lapas ini ke warga binaan ini? Jadi yang langkah-langkahnya, yang pertama kita menyiapkan sarana pemadam kebakarannya. Kita seperti tadi Bapak Ibu lihat ya, penyerahan. Jadi kita melakukan pengadaan untuk alat pengadaan. Kemudian kita memberi sosialisasi terus dan himbauan kepada warga binaan maupun petugas untuk selalu waspada dan tahu cara menghadapi yang namanya bencana. Jadi yang ketiga adalah langkah-langkahnya tentu kami selalu melakukan sinergi ya dengan pihak BPBD dan pihak pemadam kebakaran, sehingga kalau kita tidak minta-minta, kita bisa melakukan penanganan secara terpadu begitu seluruh instansi terkait. Yang dilakukan pelatihan ini siapa saja nih Pak? Apakah warga binaan dengan pegawai yang ada di sini Pak? Ya. Jadi pesertanya adalah petugas dan seluruh warga binaan lapas Polewali. Kalau instalasi ini listrik di lapas ini seperti apa ini? Termasuk instalasi, kita sudah melakukan pembenahan, pengecekan, dan kita sudah menggandeng juga pihak ketiga untuk menghitung instalasi jaringan kita di sini yang perlu diperbaiki. Dan kita sudah bikin RAB dan usulan ke kantor wilayah untuk meminta anggaran untuk perbaikan instalasi listrik yang ada. Kasih Pak Kalapas. Ya, sama-sama Pak. Atau ada. Ya. Humas Lapole, September 2021.